Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau unboxing motherboard murah buat prosesor Intel generasi 11. Tapi motherboard ini juga bisa dipakai buat prosesor Intel generasi 10 ya. Baik itu Celeron, Pentium, Core i3, i5, i7, bahkan i9. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dan bunyikan lonceng agar dapat info terbaru di channel ini. Asus H510ME dengan harga kurang lebih 1,3 juta merupakan motherboard jenis micro ATX yang tergolong murah dan ready di pasaran. Walaupun ada juga tipe di bawahnya yang lebih murah, yaitu Asus H510MK yang selisih harganya hanya Rp60.000. Boxnya sendiri tergolong kecil ya, khasnya motherboard micro ATX. Ada beberapa informasi yang cukup jelas tertera di box bagian depan, seperti garansi 3 tahun, kemudian udah support PCI Express Gen 4. Jadi kalian nggak ragu ya pasang VGA tipe baru di motherboard ini tanpa terkena limitasi, dan juga ada port HDMI. Pada bagian belakang terlihat jelas fiturnya di sini seperti gaming audio, 5 kali protection, M2 support hingga kecepatan 32 GB per second, dan juga Fan Expert. Pada paket penjualan, kalian dapat kartu garansi dari Astrindo. Kemudian ada kabel SATA yang hanya dikasih 2, baut dudukan buat pengunci SSD tipe M2, terus back panel, CD driver, dan juga buku petunjuk penggunaan motherboard. Motherboard ini sendiri ada motif putih bergaris-garis ya, buat variasi warna di motherboardnya, tapi malah kelihatan sedikit lebay ya. Saya lebih suka kalau nggak terlalu banyak motif putih biar lebih enak dilihat. Untuk suplai daya prosesor, motherboard ini mengharuskan penggunaan power supply yang support konektor 8 pin. Walaupun sebenarnya nggak masalah ya kalian pasang konektor 4 pin, tetap bisa dipakai. Slot RAM di motherboard ini hanya ada 2 ya, dengan RAM maksimal hanya 64 GB DDR4 dual channel dengan kecepatan 3000 mHz, atau bisa juga hingga kecepatan 3200 mHz dengan cara overclocking. Seperti kebanyakan motherboard murah lainnya, slot SATA di Asus ini hanya ada 4. 2 modelnya berdiri dan 2-nya model ke samping ya. Lanjut ada 1 kali port USB 3.2 Gen 1, 2 kali port USB 2.0, dan 1 kali RGB header. Dan asiknya biar kata kelas bawah, motherboard ini ada slot M2 NVMe dengan kecepatan 32 GB per second. Ya, masuk ke bagian back panel, ada port PS2 komplit ya buat mouse sama keyboard. Kemudian ada port HDMI, desktop, dan juga DisplayPort. USB 3.2 hanya ada 2 di bagian belakang, dan USB 2.0 hanya ada 2. Total hanya ada 4 port USB di bagian belakang. Terus ada Ethernet LAN 1 GB, kemudian 3 kali audio jack ya. Mungkin ada yang nanya nih, apa bedanya tipe ini dengan versi K? Karena selisih harga tadi pasti ada perbedaan dong, K dengan E. Ya, umumnya hanya di beda fitur ya. Dan kalau kita lihat di bagian back panel, tipe K nggak punya DisplayPort ya. Namun tipe ini punya port USB total 6 dibanding yang tipe E, hanya 4 port USB. Tampilan BIOS pada motherboard ini kurang lebih sama dengan tipe K ya. Ya, umum seperti kebanyakan tampilan BIOS miliknya Asus di kelas entry level. Untuk RGB sync di motherboard ini itu bisa, tapi kalian harus download aplikasi dari Asus terlebih dahulu ya. Dan kalian bisa custom RGB di aplikasi tersebut. Sayangnya RGB header di motherboard ini itu pakai yang 4 pin, bukan 3 pin. Dan kebetulan saya punya fan RGB yang 3 pin, jadi nggak bisa dicoba buat sync ke fan tersebut. Ya, sampai di sini saja dulu bahasan unboxing Asus H510ME ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.